Satu rumah hunian minimalis yang bisa jadi ini impian para foodies di area Surabaya. Karena kali ini letaknya itu cuman 700 meter aja ke arah pusat kuliner Jiwok yang ada di perumahan elit Surabaya Barat, Citraland. Yes, rumah kali ini tuh punya ukuran 10 kali 15 dan letaknya itu cuman 700 meter aja sampai ke area Jiwok. Punya desain yang udah kekinian banget. Dari bagian fasad sudah punya marmer travertin terpanjang di bagian atasnya. Dan sekali lagi ini tuh punya area yang sangat-sangat nyaman banget di International Village yang udah padat penduduk dan juga udah mateng untuk lingkungannya. Nah, kita sekarang sekali lagi bahas untuk detail-detail yang bagian depan nih, banyak banget yang bisa bikin kamu jatuh cinta ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat rumah ini punya ketinggian yang boleh dibilang extraordinary. Jadi di bagian dalam rumah bisa kelihatan sangat-sangat nyaman dan bisa dilihat juga fasadnya. Ini udah kerasa sangat megah banget dengan permainan profil-profil kotaknya. Itu yang pertama tuh ya. Warna abu-abu coklatnya itu juga bikin mix match-nya tuh makin mantap banget. Apalagi ditambah dengan satu area Japanese style carpet yang ada di sini. Jadi kesannya itu makin kekinian abis. Dan tentunya kita juga dimanjakan dengan penataan dua area carport di bagian depan yang muat untuk dua mobil gede. Nah, untuk row jalannya sendiri teman-teman bisa cek, row jalannya cukup besar di sebelah sini, ya kan? Kita bisa sangat nyaman untuk penataan lebar jalannya juga. Dan sekali lagi ini punya satu fitur yaitu adalah pagar, dan pagarnya juga udah dibuat modern seperti ini dengan modelan sliding yang juga sangat nyaman banget. Oke. Nah, sebenarnya triknya yang bikin rumah itu kelihatan gede dan kelihatan enak ini karena rumah ini punya lebar 10, lebar yang dimana minimal untuk bisa bikin rumah kelihatan megah kayak yang satu ini. Dibangun 2 lantai, tapi karena punya lebar 10 jadi kelihatannya gede ya. Apalagi sudah menggunakan permainan atap itu yang kekinian banget dengan style Emporio, style yang punya poni-poni di bagian atas kayak gini. Apalagi di bagian atasnya juga ada sedikit permainan komposit kayu, itu malah bikin makin bagus lagi. Nah, sebelah sini nih guys. Nah, untuk bagian eksteriornya sebenarnya banyak banget yang bisa kita bahas. Yang pertama itu adalah kalau kita switch sebelah situ ya, bisa kelihatan ini ada 2 carport yang ukurannya jumbo. Jadi misalkan nih kamu punya mobil yang ukurannya cukup gendut-gendut, no worries ya, ini masih sangat muat banget. Di bagian eksteriornya selain Japanese style carport yang ada di atas tadi, juga di bagian dinding sampingnya itu ada permainan roster seperti ini. Jadi nggak full tembok monoton banget, tapi kita bisa punya style seperti ini yang bikin kerasa tuh makin nyaman lagi. Taman kecil samping di bagian depan sentuhan yang pas banget, apalagi untuk bagian tamannya udah dimodifikasi dengan beberapa tumbuhan dan juga ada koin tree seperti itu. Nah, di sebelah sampingku kalau di bagian fasadnya mix match warna, yaitu adalah warna abu-abu coklat kayak gini, ya kan? Ditambah dengan batu alam seperti ini, itu makin pas ya. Apalagi kalau ternyata entrance-nya ini kita bisa dapetin satu area foyer yang dimana untuk stepnya itu bener-bener senior friendly banget, karena ini stepnya panjangnya cuma 12 cm aja, jadi sangat nyaman. Apalagi punya tatakan kaki yang cukup lebar, dan di bagian sini kita bisa manfaatkan lagi mungkin kalau kamu pengen punya satu area coffee table juga masih oke banget. Nah, makin kelihatan megah kan kalau di bagian atapnya itu ada permainan komposit kayu lagi seperti ini, jadi kesan tropicalnya itu dapat banget di rumah yang satu ini. Nah, skip lanjut ke arah bagian ruang utama yang dimana kita bisa dapat satu akses, yaitu adalah double door seperti ini yang udah punya ukiran-ukiran stripe seperti ini, bikin makin cakep dengan handle yang cukup jumbo, jadi kesannya makin megah. Di bagian dalam sini kita temuin beberapa part ruangan yang jadi satu dimensi, yaitu pertama adalah area living room. Pembedanya di mana? Pembedanya kelihatan jelas banget di arah atas ya. Di bagian atas ini kita sudah disediain satu space drop ceiling yang dimana udah disiapin nih spot untuk barangkali kamu pasang lampu kristal, lampu minimalis, lampu gantung, up to you. Tapi spot untuk ruang tamu yang ada di sebelah sini. Nah, karena punya panjang 15 dan ternyata 15-nya itu dimaksimalin maksimal sampai ke arah belakang sini. Jadi kita punya space yang cukup lega. Kalau teman-teman boleh lihat, cek ya, dari area pintu sampai masuk ke bagian dalam, literally zero sekat ya, jadi kerasanya sangat nyaman banget. Bagian sini langsung ketemu sama satu area ruang keluarga
dan kita bisa manfaatin dengan sangat nyaman banget karena punya dimensi yang enak banget sampai panjang sini. Jadi kalau teman-teman mau cek dari sini, kita bisa pasang satu area living room, terus kemudian kita juga bisa pasang area TV sebelah sini, ya kan. Kemudian ditambah lagi dengan area meja makan di sebelah sini juga sangat nyaman banget. Titik lampu bagian atas nih, ya kan, bagian pas untuk meja makannya udah disediain lagi spot untuk lampu gantungnya. Bagi teman-teman bisa punya satu area ventilasi di bagian belakang yang dimana walaupun bangunannya dimaksimalkan, tapi teman-teman juga bisa punya space untuk pencahayaan sampai ke atas seperti yang satu ini. Suka banget nih sama finishing tembok bagian belakangnya, dikasih modelan cat komprot seperti ini, jadinya nggak ngebosenin, apalagi kalau ditambahin dengan 2 buah lampu minimalis. Padahal kesannya simple ya, tapi sentuhan kecil ini yang bikin makin kelihatan cakep banget. Nah, teman-teman yang perlu aku spill nih, sebenarnya rumah ini juga dibangun dengan spek yang menurutku cukup di atas rata-rata. Yang pertama adalah untuk kusen-kusennya, untuk rumah di luas 150 ini, kusen-kusennya udah pakai YKK Finish Good di tipe Madela, which is itu adalah tipe yang cukup tinggi yang saat ini juga digandrungi, bahkan developer Citra sendiri untuk rumah tipe terbaru juga menggunakan spek yang ini nih, ya kan? Kemudian untuk lantai-lantainya sendiri kita udah punya dimensi 60 kali 120, cukup panjang, cukup nice dengan corak marmer abu-abu seperti ini. Dan juga setiap saluran AC udah tersedia ya guys ya. Jadi teman-teman tinggal pasang unitnya aja. Nah, yang bikin makin cakep lagi, kita mau bahas dulu adalah di area sebelah sini. Kita sih nggak ngomongin tangganya dulu ya. Kita nih mau ngomongin ada space nih di bagian bawah tangga yang sejatinya kalau nantinya kita mau interior, ya kan, kita mau interior di sebelah sini, jadi mungkin area rak sepatu nih, ini udah pas banget dan bisa sangat movable, tergantung dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Lebih menariknya sejatinya sebelum ngomongin kamar ya, kurasa semua rumah bisa punya kamar lantai 1 di bagian bawah, tapi tidak semua rumah yang ukuran segini bisa punya area servis terpisah. Contohnya di sebelah sini. Nah, sekali lagi, ini punya dapur yang ukurannya quite huge, dimana kita bisa punya akses mandiri untuk ART kita sehingga tidak harus mengakses lewat pintu ruang utama, dan dimana untuk area dapurnya ini cukup nice karena sudah punya top table yang besar, dan kali ini udah dibonusin nih sama ownernya menggunakan satu kompor tanam. Asik ya. Nah, area kamar ART itu juga dimanjain banget. Kok aku bisa bilang gini? Yang pertama, di sini kalau kita udah punya pintu akses terpisah, di sebelah sini kita juga punya satu area kamar ART, ukurannya cukup manusiawi, ya kan? Ditambah lagi dengan satu area kamar mandi ART-nya di sebelah sini. Nah, ini nih spot yang mungkin jadi sebuah pertimbangan, tapi jangan dibahas, yaitu adalah akses menuju ke arah laundry. Teman-teman, biasanya kita menggunakan tangga lingkar, ya kan, yang mungkin agak sedikit berbahaya buat beberapa orang, bagi kalau barangkali ART muda senior ya. Tapi ini kita buat tangga kotak, ditambah dengan railing pegangan seperti ini. Jadi sangat nyaman banget kalau kita mau mengakses ke arah area laundry-nya, dan atau kita mau jemur-jemur, ini sangat-sangat safety banget sih guys. So, ini pertimbangan yang simpel juga dan cukup menarik sih. Dan beberapa klienku yang visit rumah ini, malah salah satu poin yang di-appreciate adalah tangga yang tadi. Oke, so service terpisah, living room gede, bagian fasad cakep banget. Nggak abdol memang kalau kita nggak bahas untuk satu bagian kamar. Kamar untuk di bagian bawah sudah ada di bagian sini. Nah, ini juga hal detail yang mau aku bahas. Jadi di setiap permainan kusen pintu, kita nggak cuma pasang pintu polos saja, tapi untuk kusen-kusennya juga sudah ada ukiran-ukiran dan semuanya sudah menggunakan solid wood, termasuk pintu yang ada di bagian dalam rumah. Di area bagian kamarnya sejatinya punya ukuran yang cukup gede ya. Menurutku ini sudah sangat nyaman banget untuk penataan ranjang ukuran 140-160, ditambah wardrobe di sebelah sini dan juga satu area TV di sebelah sana juga enak. Bagi kalau kamar ini juga sejatinya punya akses nih, yaitu adalah jendela sliding yang bisa punya view sampai ke arah depan rumah, jadi kelihatannya makin cakep. Oke, lantai 1, nice, ya kan? Semua aspek kebutuhan dasar sudah terlengkapi, tapi masih belum review itu adalah satu kamar mandi. Nah, ini mungkin jadi sedikit question mark, tapi ternyata udah dibahas dan sudah terjawab langsung. Jadi memang untuk menuju ke arah kamar mandinya ada sedikit
tangga. Tapi kali ini tangganya nggak curam guys, bahkan tangganya itu punya kelebaran tuh sampai 60 cm, jadi nggak usah khawatir soal licin atau soal takut jatuh. Ini very nice banget. Untuk area wastafel sudah ada tempatnya sendiri, termasuk juga di sebelah sini. Dan ini aku yang surprisingly cukup nyaman. Biasanya kalau tipikalnya kalau ketemu tangga itu biasanya WC-nya terasa kecil atau mepet ya. Tapi karena ini ceilingnya gede banget dengan kaca hidup pula, dan juga finishing di bagian dalam area kamar mandinya udah menggunakan granit tile yang cukup cakep, punya tempered glass sebagai separator, dan juga seringkali untuk kamar lantai 1 bisa digunakan untuk para senior kan. Di sebelah sini selain punya space untuk tatakannya sabun, ternyata ini senior friendly banget. Jadi buat kamu mungkin yang punya orang tua senior bisa duduk sambil mandi di sebelah sini, karena kita tahu sometimes itulah menjadi kebutuhan untuk user-user yang udah punya usia cukup senior. Nah, ini dijawab semua nih di kamar mandi yang satu ini. Asik nggak tuh? Lanjut lagi menuju ke bagian tangga. Tangganya look simple memang, tapi yang bikin asik itu adalah semuanya punya kaca frameless di bagian railingnya dengan handle kayu yang kelihatannya masih senada dan juga setema dengan color tone rumah. Untuk area tangganya kita menggunakan granite tile dengan modelan black granite dengan corak marmer seperti ini. Dan di atas yang surprisingly itu semuanya kamar tidurnya gede-gede, punya kamar mandi dalam, tidak ada space yang terbuang. Kita cek ya. Tangganya minimalis guys, di lantai 2 ini punya layout cukup asik ya, tapi di bagian tangga itu selain punya background di bagian bawah, kacanya ini full frameless dengan handle kayu, jadi satu tema satu warna dengan konsep yang ada di bagian kusen-kusennya. Dan di lantai 2 ini jujur aja nggak banyak yang bisa aku review karena layoutnya tuh full bangunan dan maksimalin banget di ukuran kamar. Dan di lantai 3 ini ada 3 kamar tidur ya, 2 kamar anak, 1 kamar master. Kita bahas dulu dari kamar yang ukurannya paling compact. Sebelah sini, ini kamar ukuran yang paling kecil di kamar ini, di rumah ini ya. Bisa kelihatan ya, ini ukurannya kurang lebih cuma 3 kali 3,5 meter. Dimana di bagian yang ini, karena ukuran yang kecil, dikasih bonus itu. Punya connecting balkon sampai ke bagian depan. Nanti kita bahas untuk area balkonnya. Penataan di sini cukup simpel ya, mungkin ranjang 120 single bed dengan wardrobe udah sangat pas banget. Tapi lengkapnya, kalau di sini tuh sudah lengkap semua dengan kamar mandi dalam. Dan udah punya shower box seperti ini. Sanitary merek Toto dan juga untuk granite tile sudah pakai warna abu seperti ini. One lagi, di sebelah sini tuh ada satu area kamar tidur lagi guys. Tapi sebelumnya kita mau bahas sedikit untuk area balkonnya ya. Nah, di space yang sebelah sini mungkin teman-teman mau manfaatin untuk meja atau tempat simpen barang, kabin di sebelah sini juga masih oke. Mungkin tambahin dispenser ya, jadi kalau malam nggak perlu turun ke bawah untuk minum. Nah, untuk sini adalah area balkon yang cukup simpel, dimana untuk area railingnya ini menggunakan kaca frameless semua di bagian sini, ya kan? Dan sekali lagi semuanya udah menggunakan kusen di kakak Philipsburg. Oke, cukup. Kita lagi mau bahas untuk satu kamar lagi, yaitu adalah kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur yang di sini, ini punya ukuran yang lebih gede. Di sebelah sini itu untuk penataannya lebih lapang, lebih enak, ya kan? Mungkin teman-teman bisa taruh ranjang di sebelah sini, penataan wardrobe di sebelah situ, penataan meja rias di sebelah sini, itu masih sangat possible banget. Aku sebenarnya nggak terlalu setuju ya sama model lampu yang seperti ini. Mungkin teman-teman bisa tambahin beberapa titik lampu lagi, mungkin ditambahin downlight supaya kelihatannya lebih cakep. Nah, untuk sirkulasi kita punya satu bukaan jendela seperti sebelah sini sebagai jendela aktif. Dan kita juga tentunya punya satu kamar mandi dalam yang secakep ini. Ini nih yang aku suka dari kamar mandinya. Kamar mandi yang di sini memang kerasa lebih lega guys, apalagi ditambah dengan natural lighting di bagian atas, rasanya tuh makin homey banget. Semua sanitarinya udah menggunakan Toto High Grade. Dan setiap showernya itu punya dudukan di sebelah sini yang menjadi ciri khas atau signature dari rumah ini. Karena semua klien tuh sekali lagi selain poin yang soal kamar membantu yang minor tadi, ternyata ini sangat di-appreciate banget loh untuk area dudukan di sebelah sini. Nah, lanjut lagi ya guys ya. Kamar udah kita review semuanya, tapi kurang satu itu adalah master bedroom. Kita cek nih. Kamar master bedroom itu bener-bener gokil banget. Karena teman-teman percaya nggak, kalau ternyata master bedroomnya itu punya lebar selebar rumah alias 10 meter. Nah, sebelah sini. Teman bisa cek, ini adalah master bedroom yang sangat homey. Untuk ukuran kamar atau rumah 150 meter, kali ini aku nobatin ini adalah rumah dengan master bedroom terbesar dengan lebar 10. Teman bisa cek ya, sepanjang ini master bedroomnya, teman-teman bisa tata banyak banget space yang bisa teman-teman kreasiin. Kita bahas satu-satu dulu dari yang paling kecil di sebelah sini.
So guys, first thing first, ini adalah space untuk penempatan ranjang guys. Jadi ranjangnya teman-teman bisa taruh di sebelah sini, ranjang 2x2 pun nggak ada masalah, nakas kanan kiri juga nggak masalah. Kenapa? Karena memang ini dikhususkan untuk area ranjang aja. Begitu switch ke area yang sebelah sini, teman-teman sudah disediain, Pak, teman-teman perhati ini ya. Teman-teman lihat di bagian atas itu sudah ada semacam kayak lubang kayak gitu. Ini bukan cacat produksi, bukan, karena di bagian atas ini memang dikhususkan nantinya teman-teman bisa pasang partisi sendiri. Jadi partisi ini yang akan jadi space-nya teman untuk pasang wall mounted TV, ya kan, dan bisa dibuat koridor kanan kirinya. Partisinya pas di tengah-tengah aja. Di bagian sebelah sini ya teman-teman bisa kreasiin jadi banyak hal. Ini contoh yang aku punya 2 contoh nih buat kamu. Yang pertama tentunya yang paling standar itu adalah walk-in closet. Kalau teman-teman suka lemari letter L seperti ini, ditambahin satu island di sebelah sini untuk penempatan sabuk, jam tangan, jewelry kamu, itu bisa banget. Tapi barangkali buat kamu yang masih pasangan muda dan barusan punya baby, pas banget loh. Ini buat tempatnya, space-nya baby crib kamu atau anak kamu yang masih usia balita. Penempatannya masih nice ya. Nah, untuk kamar yang secakap ini dengan tinggi yang menurutku cukup enak, semua instalasi AC sudah dipasangin dan juga semuanya juga punya jendela hidup. Sekali lagi menggunakan finishing dari Finish Good. Nah, last but not least, of course, itu adalah kamar tidur utama. Kamar mandi utama. Kamar mandi utama, ini nih space-nya. Aku baru sadar juga ya, ternyata seluruh pintu kamar mandinya itu menggunakan tempered glass yang udah di sunblast seperti ini, jadi kesannya juga clean look sih. Nah, hampir sama sih dengan kamar mandi yang sebelum-sebelumnya. Ukuran dimensinya cukup gede, jadi cukup nyaman. Teman-teman juga punya natural lighting di bagian atas yang ditutupi dengan rooftop. Dan khususnya di bagian sini, ini punya closet yang lebih premium modelnya. Dan juga untuk shower box-nya, plus punya double shower nih. Jadi teman-teman punya drop shower dan hand shower di sebelah sini. Masih lengkap kok dengan dudukan seniornya di sebelah sini. Plus tatanan untuk sabun-sabun bisa teman-teman taruh di sebelah sini. Yes. Rumah itu harganya cuma 4 M aja. Salah satu rumah bestil yang hari ini ada di penghujung akhir tahun 2024. Selain lokasi yang bagus, finishing yang premium, dan juga penataan layout yang full bangunan tidak menyisakan space terbuang, ini salah satu rumah rekomendasi yang aku bener-bener sangat acungi jempol banget untuk saat ini. So, buat kamu yang penasaran dengan survei, no worries, langsung aja tap in di deskripsi dan langsung kontak Rian Exmark. Aku langsung sediain jadwal survei yang pas buat kamu. See you next video, sampai jumpa.